Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kreator semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat dunia lebih familiar dengan warna hitam yang menyelimuti Ka'bah. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW pernah menutupi Ka'bah dengan kain bermotif garis putih merah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan menutupi Ka'bah dengan kiswah berwarna putih. Lalu pemerintahan Ibnu Al-Zubair menutupi dengan kiswah berbahan brokat warna merah. Kesultanan Seljuk Turki lalu menggantinya dengan kain brokat kuning. Khalifah Abbasiyah Al-Nasir mengubah warna kiswah menjadi hijau. Kain kiswah lama akan ditempatkan di gedung pemerintah. Selain itu akan dilakukan konservasi teknis untuk mencegah reaksi kimia yang dapat merusak kain. Jika diminta oleh otoritas yang lebih tinggi, kiswah tersebut bisa dibagikan untuk museum atau diberikan sebagai hadiah. Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud pernah memberikan kain kiswah kepada Masjid Istiqlal. Hal itu adalah kali pertama Raja Salman memberi hadiah kiswah saat berkunjung ke masjid suatu negara. Al-Mizab merupakan talang air yang berada di atas Ka'bah sisi Al-Hijr Ismail. Al-Mizab baru dibangun setelah pemugaran Ka'bah di masa kejayaan suku Quraisy pada 606 Masehi. Talang air ini berukuran panjang 1,98 meter, tinggi dan lebarnya adalah 23 dan 26 cm. Talang ini terbuat dari tembaga yang dilapisi emas. Pelapisan talang dengan emas dilakukan pada masa Walid bin Abdul Malik. Pemegang kunci Ka'bah diwariskan secara turun-temurun kepada keturunan Syaibah. Keturunan Syaibah telah memegang posisi itu sejak zaman Qusay bin Kilab yang hidup sebelum Nabi Muhammad SAW. Keturunan Syaibah bertanggung jawab untuk merawat Ka'bah, termasuk membuka dan menutupnya, membersihkan dan mencucinya, serta merawat kiswah. Bagian dalam Ka'bah dilapisi dengan marmer dan kain hijau yang menutupi dinding atas. Pada dinding bawah terdapat beberapa plakat yang masing-masing dibuat untuk menghormati jasa para penguasa yang pernah memperbaiki bangunan suci tersebut. Dalam surat Al-Baqarah ayat 144 diterangkan pahala bagi orang yang memandang Masjidil Haram. Menurut tafsir Jalalain Al-Mahali dan As-Suyuti, yang dimaksud Masjidil Haram pada ayat tersebut adalah Ka'bah. Memandang Ka'bah akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW pun pernah bersabda, setiap sehari semalam Allah menurunkan 120 rahmat atas Baitullah, 60 rahmat untuk melakukan tawaf, 40 untuk yang melakukan sholat, dan 20 untuk yang memandang Ka'bah. Hadis riwayat Tabrani. Pintu yang ada sekarang merupakan hadiah dari Khalid bin Abdul Aziz yang merupakan Raja Saudi sebelumnya. Pintu Ka'bah yang dirancang oleh insinyur bernama Munir Sari Al-Jundi asal Suriah itu dibuat dari bahan emas murni 99 karat dengan total berat mencapai 280 kg. Harga pintu itu sendiri mencapai 14.420.000 rial. Hijr Ismail adalah sebuah bangunan setengah lingkaran yang terletak di sebelah utara. Sholat di Hijr Ismail sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Dari Aisyah, ia berkata, saya pernah hendak memasuki Ka'bah, kemudian melakukan sholat padanya. Lalu Rasulullah SAW menuntun tanganku dan memasukkanku ke dalam Hijr. Lalu beliau bersabda, apabila engkau ingin memasuki Ka'bah, maka lakukanlah sholat di sini, karena ia bagian dari Ka'bah. Akan tetapi kaummu telah mengurangi ketika membangunnya. Daerah Timur Tengah yang mempunyai suhu yang panas nyatanya tak berpengaruh pada kegiatan beribadah di sekitar Ka'bah. Hal ini dikarenakan tingginya gravitasi yang menyebabkan adanya kadar garam yang cukup dan hawa dari air bawah tanah yang mengalir di bawah Ka'bah. Ditambah lagi lantai Masjidil Haram itu terbuat dari marmer khusus yang didatangkan langsung dari suatu daerah bernama Tassos, Yunani. Marmer tersebut mampu memberikan kesejukan dan meredam hawa panas yang memantul ke lantai. Tidak banyak barang-barang dan tidak ada kesan mewah di dalam Ka'bah. Salah satu yang paling menonjol adalah meja kotak berwarna putih. Meja putih itu adalah tempat menyimpan berbagai macam parfum yang nantinya akan dicampur dengan air Zam-Zam untuk mencuci atau membersihkan bagian dalam Ka'bah. Setidaknya 2 kali dalam setahun posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena tersebut dinamakan sebagai Istiwaul Azam atau Great Culmination.
Hal tersebut dapat terjadi ketika deklinasi matahari bernilai sama dengan lintang geografis Ka'bah, sehingga matahari berada tepat di atas Ka'bah saat tengah hari. Umat Islam dapat mengecek kembali arah kiblat yang tepat dengan memanfaatkan bayangan objek ketika fenomena ini terjadi. Fenomena banyaknya jamaah yang mengambil foto dan berselfie di depan Ka'bah menjadi perhatian serius pemerintah Arab Saudi. Melalui surat diplomatik yang dikirimkan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada 12 November 2017, kini tindakan tersebut dilarang. Larangan tersebut dimaksudkan agar jamaah yang sedang khusyuk beribadah tidak terganggu oleh aktivitas pengambilan gambar. Informasi yang menyebut pesawat dilarang melintas di atas Ka'bah karena ada tarikan magnet bumi belum bisa dibuktikan. Lewat video The Saudi Anti-Rumor Authorities, seorang pilot Saudi dan pejabat navigasi menjelaskan bahwa alasan larangan tersebut untuk menghormati tempat-tempat suci dan tidak mengganggu para jamaah di sana. Kegiatan jamaah yang mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ini tidak pernah berhenti setiap harinya, kecuali saat sholat tiba. Itu karena tawaf bagian dari amal ibadah yang dilakukan saat melaksanakan haji dan umroh. Ditambah lagi karena tidak pernah sepi jemaah yang semakin membuat tawaf tidak pernah berhenti. Saat pandemi pun tetap ada yang melakukan tawaf walau tak seramai biasanya. Ka'bah berkali-kali berhadapan dengan cuaca ekstrim, salah satunya banjir pada tahun 1941 yang menenggelamkan Masjidil Haram dan kota suci Mekah. Saat bencana tengah melanda, ada sosok pria dari Bahrain yang melakukan tawaf dengan berenang. Pria itu bernama Syekh Ali Ahmad Al-Iwadi yang kala itu berusia 12 tahun.